Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Yusuf ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentunya masih sangat terkait dengan ayat sebelumnya, di mana di ayat sebelumnya diterangkan tentang mimpi Nabi Yusuf. Ya, kemarin sudah diterangkan panjang lebar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi ini ternyata memberikan pengaruh tersendiri kepada ayahanda, yaitu Nabi Ya'qub. Ya. Di samping itu, Nabi Yusuf ini sekalian dengan saudara sekandungnya yang namanya Bunyamin, ini sebenarnya adalah anak yatim. Ya, karena apa? Karena ibunya meninggal. Kalau di kitab piatu Pak ya, yatim piatu. Ya. Intinya ibunya itu meninggal ketika dia masih kecil. Maka tentu ya, sebagai orang tua ya, memberikan cinta kasih sayangnya, ya karena masih kecil seperti itu, ya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya dari istri lain, ya, yang nanti mereka ini ternyata di akhirnya mereka tahu, ya, tahu tentang mimpi tersebut, ya, dan terlihat sekali oleh mereka menyangka bahwa ayahnya ini melebihkan cintanya, melebihkan perhatiannya kepada Yusuf dan saudaranya. Nah, disinilah muncul permasalahan mulai sekalian. Mereka berusaha bagaimana caranya agar ayahnya ini ya, memberikan perhatian kepada mereka. Karena mereka ini lebih tua, mereka ini lebih banyak dibanding Yusuf yang hanya dua bersaudara, Yusuf dan Bunyamin. Nah, inilah kemudian
muncul penyakit yang namanya hasud, iri dengki, yang nantinya akan berujung kepada mereka melakukan makar, ya, mereka melakukan kesepakatan kejahatan, ya, untuk menghabisi Yusuf. Maka ayat ini memulai kisah, ya, memulai kisah terkait tentang kesepakatan mereka untuk memasukkan Yusuf ini ke dalam sebuah sumur. Allah Subhanahu wa taala kalamkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana, dan sungguh ada fi Yusufa, dalam kisah Nabi Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, ayatul lisailin, sungguh ada dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayatul lisailin, tanda-tanda kebesaran Allah, atau juga bisa diartikan, ya, banyak sekali hikmah-hikmah lisailin, bagi mereka yang ingin tahu atau mereka yang bertanya tentang kisahnya Nabi Yusuf. Idh qalu, ingatlah, idh qalu, ketika mereka berkata, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka berkata, la Yusufu, sungguh Yusuf ini, wa akhuhu, dan saudaranya Yusuf, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kita. Jadi mereka ini ada perasaan, mereka ini, ya, ngomong antar mereka, ini ayah kita kok sekarang kok semakin hari semakin melihatkan perhatiannya kepada Yusuf lebih daripada kita, ya. Wa nahnu usbatun, padahal kami ini, ya, kita ini adalah banyak. Usbah itu antara 7 sampai 10 sekalian. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah usbah, ya, 7 sampai 10. Inna abana, nah ini Pak, mereka menyimpulkan kesimpulan yang sangat fatal. Nah, kenapa terjadinya masalah itu? Karena apa? Kesalahan menyimpulkan. Dia hanya melihat potongan-potongan kisah, potongan-potongan yang dilihat, tidak pernah menanyakan langsung kepada Nabi Yakub. Mereka sudah memunculkan sebuah kesimpulan. Apa katanya? Inna abana, sesungguhnya ayah kami. Ya, bagaimanapun mereka mengaku tetap ayahnya. Lafi dhalalim mubin, sungguh nyata dalam kesesatan. Wah, ini kesalahan ayah kita ini. Enggak jelas nih ayah kita ini. Kok bisa-bisanya ayah kita ini, ya, lebih mencintai, lebih condong, lebih perhatian kepada Yusuf daripada kita. Padahal kita ini orang banyak. Inilah yang menjadi kesimpulan yang nanti akhirnya apa? Mendorong mereka untuk melakukan namanya kesepakatan. Kesepakatan jahat. Namanya mu'amarah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Pak, kesepakatan jahat itu namanya mu'amarah. Deket-deket dengan muktamar. Makanya muktamar itu kadang, ya, kalau nggak hati-hati jadinya mu'amarah. Bahasa Arab itu unik, Pak. Satu dengan satunya itu ada kedekatan gitu, ya. Nah, apa kesepakatannya, Pak? Jadi mereka ini diam-diam, ya, jauh daripada pandangan bapaknya, jauh daripada pandangan Yusuf dan saudaranya, mereka mengatakan, uqtulu, Pak. Jadi penyakit utama dari hasud, iri dengki itu, Pak, dampaknya dahsyat sekali. Ya, mereka mengusulkan, ya, apa? Uqtulu. Jadi supaya ayah kita ini, ya, kembali cintanya kepada kita, cenderung kepada kita, uqtulu, bunuhlah. Ya, jadi kata qatala itu, Pak, ya, itu artinya adalah membunuh. Ya, uqtulu berarti bunuhlah. Jadi ada kesepakatan mereka di antara mereka untuk membunuh siapa? Yusuf. Awit rahuhu, ini pilihan, Pak. Nek kalian tidak mau membunuhnya, ya sudah, awit rahuhu, ya, buanglah dia,
ardon di satu tempat yang tidak penghuni. Bapak Ibu pasti tahu nggih, di Timur Tengah itu banyak namanya tempat-tempat padang pasir, Pak. Itu jauh dari penghuni, jauh dari kehidupan, banyak. Nah, mereka ini hanya punya dua pilihan. Mereka ini membunuh Yusuf, atau mereka ini membuangnya di tempat yang tidak mungkin Yusuf kembali lagi. Tujuannya apa? Yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu itu mengosongkan, lakum kepada untuk kalian semuanya, wajhu abikum, wajah bapakmu. Jadi wajah bapakmu itu fokus kepada kamu. Artinya apa? Kalau gak ada Yusuf, bapakmu akan kembali lagi mencintaimu, gak ada penghalang. Semuanya ya, perhatian ayah kalian akan tertuju kepada kalian. Watakunu, ini Pak, ini namanya bisikan setan. Dan kayak ngeten iki Pak, akan berlaku sampai hari kiamat. Apa? Watakunu, dan kalian semuanya nanti mimba'dihi, setelahnya kauman sholihin, jadilah orang-orang yang baik. Apa? Bertobat. Dosa nanti tobat aja gampang itu, Pak. Ini saya ngajari setan nih Pak. Ya. Nanti tobat gampang loh. Ya. Nah, dikatakan di sini wa takunu min ba'di qauman sholihin. Makanya ngapun ini Pak ya. Muamarah itu, kesepakatan jadi itu biasanya ya diam-diam ada yang mengarahkan, mengatur strategi, ya, kemudian apa? Eksekusi. Biasanya seperti itu. Jadi sudah direncanakan eksekusinya kayak apa. Ada plan A, plan B, itu seperti itu. Makanya kayak ini, ada plan A dibunuh atau plan B dibuang. Tujuannya satu saja, supaya Yakub ini ya fokus semuanya untuk perhatiannya kepada mereka. Nanti setelah itu udah kita nanti minta maaf ke ayah kita dah, gitu. Itu plan mereka. Menutupi isu. Itu dah sejak dulu. Karena yang ngajarin iblis, Pak. Ya, iblis itu pertama kali yang membuat acara kayak gini. Bagaimana dia menipu bapak kita Adam dan Hawa. Kemudian dia memplanning bagaimana kemudian terjadi setelah itu permusuhan di antara mereka sampai hari kiamat. Ya, kan di sini dikatakan wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Namun biasanya Pak, dalam satu kelompok itu pasti masih ada yang waras. Biasanya enggak semuanya setuju. Ya, ada mungkin rasa kasihan, nanti kayak apa, nanti kan masih namanya manusia, ada rasa-rasa kemanusiaan. Apalagi ini masih saudara. Walaupun tidak sekandung, tapi ini seayah. Ada usulan lain, Pak. Apa katanya? Qala qailun. Berkatalah orang yang berkata, minhum, dari mereka ini yang jumlahnya 11 orang, la taqtulu, jangan sampai kamu bunuh Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf. Bagaimanapun dia ini adalah saudara kita. Kemudian juga nanti pasti akan menyakiti yang sangat luar biasa sakitnya orang tua kita. Dan pasti nanti macam-macam. Jadi sisi kemanusiaannya itu masih ada, Pak. Ya, sisi kemanusiaannya masih ada. Tetapi apa? Wa alquhu, hendaklah kamu ya alquhu, nyemplungno Pak, dalam bahasa Jawa ini nyemplungno artinya dimasukkan fi ghayabatil jubbi. Ya, ghayabatil jubbi itu diartikan sumur yang kering, airnya sedikit, biasanya airnya sedikit sekali. Jadi orang kalau masuk itu tidak sampai tenggelam lah. Yaltaqithu, ini Pak. Jadi dia sadar akan ada orang yang mengambilnya, jadi nggak sampai mati nanti itu, nggak sampai kelaparan, kita yakin itu. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, yang nanti akan diambil, maka ada istilahnya luqatah. Ya, kalau dalam fikih ada namanya luqatah. Yaltaqithu, ya, ba'dus sayyarah, ya, mengambilnya ba'dus sayyarah, sebagian orang-orang yang musafir. Nah, ini perlu saya sampaikan Pak ya, sayyarah diartikan musafir, ya.
Kalau dalam bahasa Arab kontemporer Pak, bahasa Arab sekarang, sayyara itu mobil Pak. Maka pentingnya kita ngaji tafsir. Ada kaidah tafsir bahwa jadi tidak boleh kita mengalihkan suatu makna ke makna lain, dan perlunya kita memaknai nas Al-Quran atau hadis sesuai bahasa ketika Al-Quran turun. Ya, nggak boleh kita kemudian yaltaqitu ba'du sayyarah, ya, dan mengambilnya sebagian mobil atau di antara mobil, nggak boleh. Karena kata mobil dulu nggak ada, belum ada mobil dulu kan Pak. Maka sayyarah di sini diartikan adalah musafir, kafilah. Nah, in kuntum fa'ilin, jika kalian memang melakukan hal tersebut. Jadi pilihannya jangan kamu bunuh lah. Ya, ini udah kita sepakati ya. Jangan ada yang membunuh Yusuf. Pol-pole nanti kita cemplung orang sumur. Toh nanti ada yang akan mengambil. Jadi ini sisi-sisi kemanusiaan yang masih muncul di antara mereka. Ya, maka nanti di akhir ujungnya kan Pak, mereka sangat menyesal sekali. Dan penyesalan itu jauh lebih ringan daripada membunuh siapa? Nabi Yusuf. Nah, karena itulah kenapa di sini Pak menunjukkan mereka masih ada keraguan sebenarnya. Dilihat dari mana? Dari kata in. Kata in Pak. In kuntum fa'ilin. Jika kamu memang benar ingin melakukannya. Berbeda dengan idza. Ya, dalam bahasa Arab Pak ya, itu ada idza, ada in. Ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama-sama artinya adalah jika. Tapi kalau idza itu jika yang terjadi beneran Pak. Enggak ada keraguan. Contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika telah datang, pasti ya kemenangan itu datang. Tapi kalau ini menunjukkan ada sisi keraguan. Artinya mereka sendiri ini ya ada keraguan, karena bagaimanapun Yusuf ini adalah saudaranya. Ya. Tapi itu dikatakan kedengkian lebih kuat. Ya, sehingga yang terjadi adalah akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur.